apa? Jadi tuh biasanya dia ada alat, dia plastik. Nah ada itu namanya umbilical clamp. Jadi kayak plastik warna pink gitu dia. Tidak juga warna pink sih, kadang ada warna biru. Anya, nih ini namanya umbilical clamp. Jadi ini bisa untuk mengklam tali pusatnya pada saat mau kepotong nanti. Setelah itu kita butuh kasa steril lipat, bak instrumen sedang, handscrew bersih, gunting jaringan. Gunting jaringan tahu ya? Gunting jaringan, gunting plaster juga tahu kan? Ini gunting jaringan, gunting plaster itu yang kayak gini, ada bengkoknya. Oke, setelah itu meteran, penimbang bayi, kartu bayi. Kartu bayi, setelah itu pakaian bayi satu set, meja bayi, lampu, terus kain bedong bayi, terus juga selang suction. Kalau misalnya nanti bayinya tidak bisa menangis atau banyak lendir, terus Wipkas 10 mg, squid 1 cc atau 3 cc, alkohol swab hepapik, tinta cat kaki, gelang ID bayi, waslap, safety box, bengkok, nasal kanul, terus oximetri, apron masker dan stetoskop. Terus oximetri udah tahu semua kan? Ini hepapik. Mana oximetrinya? Ini selang suction. Ini pumping. Ini buat yang sabunir. Kalau misalnya memang tidak bisa pakai pumping itu, berarti kita pakai suction, ya. Nah itu alat-alatnya. Ini gelang bayi. Oke. Setelah itu baru kita siapkan alat sama ruangan yang hangat dan bersih. Terus kita hand hygiene sama pakai APD. Nah pakai APD-nya itu kita harus pakai apron. Karena bayinya kan baru melahirkan, jadi bisa masih ada lendir sama darahnya, kayak gitu ya. Terus juga apron, handscrew sama masker itu kita wajib pakai. Nah setelah itu baru setelah ibunya melahirkan, bayinya letakkan di atas kain yang ada di atas perut si ibu. Jadi bayinya ini dia kan oeng-oeng nih. Mana kainnya? Tidak ada ya, cuma satu kah? Oh ini ada. Apa ibu baring aja? Oh capek kah? Sakit gak itu? Itunya dibuka aja ininya. Emang ada bayinya? Oh, udah lah di situ aja, berarti kalau ada bayinya dia dikeluarkan bayinya dari ada dua. Cuman itu untuk tali pusat. Dicapek gini ya. bayinya biasanya Landscape ya. Landscape ya. kita keluarkan bayinya, anggaplah kita keluarkan bayinya. Nanti bawa tripod ya. Nah, kita ambil bayinya, anggap saya nih udah pakai apron ya. Udah pakai apron. Udah, terus ini kita letakkan bayinya ke atas perut ibu, ya. Jadi perut ibu ini memang udah ada alasnya. Jadi kita letakkan di atas perut ibunya. Nah, ibunya diam aja. Nah, udah selesai, kita simpan di atas perut ibunya. Terus selimuti bayi dengan kain tersebut, dada dan perut tetap terbuka. Terus kita selimutin bayinya. Dada sama perutnya ini biarkan terbuka. Jadi kayak gini, ya. Dada sama perutnya biarkan terbuka. Jadi yang kita tutup adalah ekstremitasnya, ya, supaya dia tidak kedinginan. Oke, setelah itu, setelah kita tutup, kita periksa tali pusatnya. Jadi kita lihat tali pusatnya untuk kita lakukan pemotongan atau kita ikat tali pusatnya dengan klep. Jadi semuanya kan alatnya sudah dekat ini. Anggap saya sudah pakai apron dan sudah
handscoon ya. Jadi ambil ini lekatkan bengkok, dekatkan ke sini. Terus ambil klem 2 nih, klem ya. Terus ini tali pusatnya. Ini kita urut dulu tali pusatnya. Jadi ini kan tali pusat. Ini kita urut dulu. Biasanya di sini ada lemak ya. Lemak. Jadi kita urut. Terus dari pusat ke tali pusatnya 2 cm disisakan. Nah, setelah itu 2 cm disisakan, dari ujung 2 cm sini sampai ke bawah itu kita klem. Jadi di sini ini anggaplah ini 2 cm ya, ini diklem. Nah, ini juga diklem. Ntar ya, tidak kelihatan ya. Nih, tali pusatnya diklem kayak gini. Jadi ini dari tali pusat ke sini sisakan 2 cm, ini udah diurut ya. Udah diurut, takut ada perdarahan. Jadi ini diklem sama ini diklem. Udah diklem baru kita gunting tengah-tengahnya. Nih, kita gunting. Nih ya. Set. Gunting. Jadi gunting, ini guntingnya taruh sini. Ini taruh sini. Enggak potong pula. Sakit ya kan kita pun. Nah, kayak gini. Kayak gini jadinya ya. Udah selesai. Udah diklem terus tali pusatnya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan Apgar Score. Tahu nggak pemeriksaan Apgar Score itu seperti apa? Tahu. Gimana caranya? Dilihat kulitnya, dilihat jenang atau tidak, dilihat pergerakannya, ya. Kalau normal Apgar Score-nya berapa? 10. Gimana cara ngecek Apgar Score? Total berapa? Kalau misalnya dia semuanya bagus. Lihat yang dinilai. Terus jadi dilihat ya, kalau misalnya bayinya bagus biasanya Apgar Score-nya 7 sampai 10. Kalau misalnya Apgar Score-nya jelek berarti 2 sampai 4 ya. Nah, itu jadi dilihat Apgar Score-nya berapa nanti dicatat. Nah, kalau misalnya Apgar Score-nya jelek berarti dia harus di ya. Nah, jadi udah selesai kita pemeriksaan Apgar Score, baru kita pindahkan bayi ke atas kain tempat resusitasi yang datar, keras, dan bersih dan kering. Jadi kalau misalnya bayinya memang diambil bayinya, kalau misalnya bayinya memang Apgar Score-nya jelek, berarti kita letakkan bayinya di tempat yang datar, kering, sama keras untuk kita resusitasi. Tapi kalau misalnya bayinya Apgar Score-nya bagus, berarti kita bisa masukkan dia ke box ya. Jadi box itu biasanya ada lampu di situ. Jadi biarkan bayinya hangat. Kayak gitu ya. Jadi dilihat Apgar Score-nya. Oke, setelah itu baru kita jaga bayinya dan kita selimuti di bawah pemancar panas, di bawah box tadi itu sama lampu. Biasanya kayak gitu. Nah, setelah itu kita atur posisi bayi dan kita baringkan bayi terlentang pada kepala di dekat si penolongnya. Jadi ini boleh kita buka, kita ganti klem ya. Jadi ini kita ganti klem. Tahu nggak pada pasang ini gimana? Nah, nanti belajar satu-satu ya. Terus ini dibuka, klemnya dibuka, anggap ini udah di box bayinya ya. Ini dibuka, sini. Anggap ini udah di box bayinya. Itu posisinya posisi kasih. Nah, ini diklem. Nah, jadi ngeklemnya kayak gini. Ya, ada apa?
Jadi tangannya kayak gini ya. Nah, terus rapikan posisi bayinya. Jadi kayak kita ngebedong, bukan ngebedong juga sih. Namanya mumi restoran ya. Jadi ininya disegitigakan, kita atur lah. Nah, seperti ini kita atur bayinya. Terus diletakkan di bawah sinar atau lampu ya yang hangat. Udah selesai. Ini di box ya. Terus selimuti bayi dengan kain. Terus jangan sampai nutup mukanya. Nah, terus juga dadanya jangan ditutupin semuanya karena dia mau jangan menutupi muka dan dada agar dia memantau pernapasan bayi, agar bisa memantau. Jadi kita nggak usah nutup semuanya, dadanya nggak usah kita tutup agar kita bisa lihat dia tuh bernapas atau enggak, atau dadanya bergerak atau enggak. Gitu. Oke, setelah itu baru lakukan rangsangan taktil dengan beberapa cara di bawah ini. Yaitu kita bisa nepuk-nepuk telapak kakinya, atau kita bisa menggosok punggung atau perut, dada, serta tungkai pada bayi dengan telapak tangan. Jadi biasanya kita bisa lihat untuk refleks bayinya, ini kita tepuk-tepuk atau kita sentil ya di sini atau di punggungnya ini bisa kita raba. Jadi biasanya di kaki kita tepuk-tepuk kayak gitu ya, kita tepuk-tepuk atau kita sentil. Nah, untuk pemeriksaan taktil dengan menepuk si kaki bayi atau telapak kaki. Setelah itu baru keringkan keringkan bayi mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya dengan sedikit tekanan. Rangsangan ini dapat membantu bayi baru lahir mulai untuk bernapas. Jadi ini kita bantu keringkan bayinya. Nah, jadi mulai dari muka nih kita keringkan sampai ke badannya. Tapi tuh kita keringkan mukanya tuh dengan penekanan. Jadi bukan yang kayak sentuhan. Nah, dan gitu ya. Tapi harus ada penekanan. Tapi agak sampai yang pencet-pencet benar. Kayak gitu. Jadi penekanan kayak gini. Jadi kayak kita tuh merasakan ada rasanya gitu. Dibersihkan semuanya. Jadi itu tuh biasanya buat merespon bayi kayak gitu. Jadi ada rangsangan yang dirasakan sama dia karena kita melaksi bayinya. Nah, setelah itu agar bayi tetap hangat, kita kasih dia tutup kepala. Topinya mana, Ani? Setelah itu kita pasang topi. Udah digelap mukanya. Permisi, adek, pasang topinya ya. Kok lucu sekali ini topinya? Ini kok kali ini? Oh iya. Pasti kok lucu sekali. Nah, permisi Dede, kita pasang ya topinya. Anggap ini di box ya. Bukan di sini nanti jatuh bayinya. Nah, apa ini? Udah selesai kita pasang topi. Klem tali pusat dengan klem umbilikal tadi ya, udah diklem ya umbilikalnya. Terus potong tali pusatnya udah. Terus pertahankan kebersihan, pastikan tidak ada perdarahan di tali pusatnya tadi. Terus kita suntikkan Fitka sebanyak 10 mg IM. Kalau IM itu apa? Intramuskular. Berarti intramuskular bisa dilakukan di mana? Otot. Apa aja? Di mana area-area mana aja? Bokong. Oke. Setelah itu baru kita kasihkan dia Fitka. Jadi ini pakai 1 cc. Ini dibuka, ambil 1 cc. Nah, jadi di paha ini. Nah, jadi boleh di area paha ya. Jadi boleh dilakukan di sini, di paha. Jadi pokoknya intramuskular ataupun di pantat. Jadi buka, disinfektan sekali. Permisi, Adek. Jadi dari tulang apa namanya nih? Sias lah ya. Tulang sias ini bisa diukur ya. Misalnya gini. Nah, bisa diukur. Atau gini. Nah, 5 jari lah ya. Jadi bisa kita ukur gini. Baru di sini buka, disinfektan sekali, baru buka, suntik, cus. Udah, ini sekali sep, dah selesai.
naskah. Setelah itu kita antropometri bayinya. Kalau antropometri itu ngapain aja sih? Oke. Kita ambil lagi permisi adek, kita ukur berat badannya. Ukur berat badannya gini ya, apa ya? Iya, Bu. Kan langsung tuh, Bu. Oh, ada ini ya. Jadi langsung nih berapa? Oh, dia 20,3 misalnya. Ya. Anggap ini tidak ada. Sudah selesai. Baru ini kita ukur semuanya, lingkar kepalanya, lingkar lengannya, ya, tinggi badannya. Kalau tinggi badan dari mana ukurnya? Oke, dari tulang oksipun sini sampai ke ujung nih. Dari mana? Ini, Bu. Oh iya, ada ya. Nah, jadi itu di sini kan biar baring. Di lantai. Sini nanti. Di itu juga boleh. Atau di sini. Jangan video. Ini upload YouTube. Depan muka dulu. Oh iya. Iya enggak apa. Ngamuk. Maaf ya. Anak Mel. Dah ini dicek berapa senti panjangnya. Nah, gini. Nih ya, berapa senti? Nah, berapa senti dia? Misalnya dia adalah 65 senti, ya. Jadi dari sini ke sini. Oke, selesai. Terus ukur langsung jak layar di sini, ukur lingkar kepala. Nah, nih, ukur lingkar kepala. Berapa senti lingkar kepalanya? Dari sini. Permisi. Nah, berapa lingkar kepalanya? Sampai ke Nah, sampai ke oksiput. Nah, berapa lingkar kepalanya? Udah selesai, misalnya 10 cm. Kita lila kayak tadi ya. Jadi dari sini ke sini dibagi 2 baru diukur. Gitu. Anggaplah ini tengah ya. Ukur berapa? Terus lingkar perut. Nih ya, di atas pusat. Nah, di atas pusat. Permisi adek. Nah, berapa? Tuh kan, berapa senti? Dah. Apa? Oh iya, lingkar dada. Lingkar dada juga ya, sama ya. Diukur ya lingkar dadanya ya. Jadi kepala, lengan, perut, dada. Atau misalnya dada, perut. Boleh. Udah semua. Udah semua. Baru kita ke itu lagi, ke box lagi. Setelah itu, kita lakukan KTP bayi. Kita cek suhunya, RR sama nadinya. Suhu pada bayi berapa biasanya? Berapa? Suhu pada bayi 30, 36,5.
suhu pada bayi bisa dicek di mana, Jas? Di Asila, oral, lagi, belum, lagi. Iya, lu suara itu ngapa ya? Mana lagi? Dingin. Oke, nadi telinga ya. Oke, setelah itu baru kita cek nadinya. Kalau nadinya kita bisa lihat di mana? Setelah itu tangan dulu lagi. Oke, setelah itu baru kita lihat apakah dia ada pengeluaran urin atau dia ada kencing atau dia mengeluarkan yang pertama atau mekonium. Jadi mekonium itu atau yang pertama itu dia yang berwarna hitam ya. Jadi dilihat itu terus baru kita lengkapin, udah di box nih kan. Kita lengkapin surat keterangan lahir bayinya sama kita cap kakinya. Jadi nanti ada cap kaki, nanti kita buka ini. Kita ambil kakinya, dia kan di box nih, baru kita cap. Misalnya, nggak ada ya, anggaplah ini misalnya capnya kita giniin, shoot. Nah, nanti surat keterangan lahirnya itu kita cap, gitu ya, dua-duanya. Oke, setelah itu baru atur lagi posisi bayinya. Ganti kain yang basah yang tadi udah kita keringkan dan sebagainya digantinya terus baru kita tutupin muka sampai terus baru kita selimuti bayi, terus jangan sampai menutup mukanya sama dadanya, terus atur lagi posisi bayinya, terus lakukan penilaian bayi apakah normal, bisa nafas atau dia memang mengap-ngap gitu ya. Kalau misalnya dia bernapas normal, lakukan asuhan pasca resusitasi. Kalau dia mengap-ngap berarti misalnya dia tidak bisa napas, kita lakukan ventilasi bayi. Atau misalnya kita pakai apa tadi tuh selang section untuk mengisap lendirnya ya. Kalau misalnya bayi normal berarti berikan dia salep mata di boxnya. Jadi pada saat dia di box nih, ini kan kita udah ganti kainnya karena kainnya basah. Terus ini berarti kita bedong bayinya, tapi bedongnya jangan kuat-kuat dan dadanya jangan tertutup. Jadi tahu nggak cara mengira strand? Jadi ini disegitigakan, gini ya. Terus bayinya ini anggap yang baru ya, karena kan sudah selesai bahwa bayinya normal. Jadi tidak diresusitasi. Berarti ini dibedong. Kita tutup. Nah, kita tutup tapi dadanya tidak usah terlalu tutup benar. Karena kita pengen lihat bayinya dia bernafas atau tidak. Udah selesai, masukkan dalam box lagi. Kita kasih salep mata. Udah selesai. Terus kita lihat lagi Apgar score-nya tadi. Kalau memang misalnya dia 7-10 berarti aman. Kalau misalnya 3-4 berarti dia harus diresusitasi. Nah, resusitasi harus yang di tempat yang kering, di tempat yang datar. Terus siapkan suction sama pumpingnya tadi, gitu ya. Oke, selesai untuk perawatan bayi baru lahir. Kira-kira paham nggak? Jadi pada saat bayi keluar diapakan? Letakkan di atas perut, setelah diletakkan di atas perut, diklaim. Terus selanjutnya diklaim. Misalkan 2 cm. Karena untuk apa? Menghindari terus setelah dipotong diganti klemnya. Terus setelah diganti klemnya, terus dicek Apgar score-nya. Dicek Apgar score-nya misalnya berapa tadi? Misalnya 10, dia ternyata kulitnya bagus, pergerakannya oke, najisnya oke. Berarti boleh kita pindahkan ke box. Terus setelah kita pindahkan ke box, apa yang kita lakukan? Ya, kita selimutin bayinya, kita usap mukanya, terus usap dadanya, semua diusap ya. Terus sudah selesai, usapnya dengan penekanan. Terus
Selesai itu apa lagi yang dilakukan? Sisa lendirnya. Setelah sisa lendir, sentil telapak kakinya, dibuka, disentil telapak kakinya ya, dengan disentil-sentil atau ditepuk-tepuk telapak kakinya. Setelah ditepuk telapak kakinya, punggungnya, kalau misalnya tidak kaki di punggung ya bisa digosok. Terus setelah itu untuk apa? Untuk melihat rangsangan akil pada si bayi. Setelah itu keringkan bayi. Keringkan bayinya lagi, terus kasih topi atau penutup. Setelah itu diukur antropometri. Apa aja yang diukur tadi? Vitamin dulu. Kasih vitamin K, ya kan? Tadi di intramuskular, artinya kita kasih di paha tadi ya. Udah selesai, baru kita lakukan antropometri. Apa aja yang diukur di antropometri? Jadi berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar perut, lingkar dada. Ya. Setelah itu, apa lagi yang dilakukan? TTV. Setelah di TTV apa? Cek nadi sama suhu. Setelah itu, saturasi oksigennya. Setelah itu, keluaran urin atau mengkonsumsinya atau pertama yang warna hitam. Setelah itu, urus surat keterangan lahir bayi sama dicap kakinya, cat biru baru ditempel. Setelah itu atur kembali posisi bayi, lihat Apgar skornya. Kalau misalnya aman, masukkan ke box lagi, rapiin bayinya di bedong, kasih salep mata. Kalau misalnya Apgar skornya 4, berarti dia harus resusitasi di tempat yang datar, di tempat yang kering, baru diresusitasi. Ya, siapkan suction dan lain sebagainya. Oke, selesai. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya untuk BBL. Kita lanjut ke IMD. IMD ini sebenarnya sama saja dengan